Chuchupi, Job Happy with OMK Santo Laurentius. Annyeong ya, balik lagi di Cucupi bersama saya Thomas sebagai host hari ini dan juga ada Kak Cliff, juga di sebelah saya ada Kak Grace. Sore. Hari ini kita bakal ngobrol seru-seruan bersama para orang-orang hebat berdua ini para ya. pesiara. Para pesiara, boleh banget nih ya. Rekan persediaan. Tayang-tayang. Betul. Ya, ini kita mau ngobrol aja santai, enggak ada yang salah. Kita mau mendengar dengan cerita dari sisi Kak Grace dan Kak Cliff, OMK maupun juga Kak Grace sebagai Panitia tahun penggerak jubilium. tahun penggerak, motornya ada di sebelah kita ya guys ya. Oke, jadi kita mau ucapin selamat datang untuk Kak Cliff dan Kak Grace. Terima kasih untuk waktunya disediakan. Wah, senang banget OMK kedatangan orang-orang hebat ini. Kak Grace, kalau Kak Cliff dari mana ya? Bingung juga jawabnya, dari seksi kepemudaan juga, Seksi yang kepemudaan. sebelumnya, gitu ya. Periode sebelumnya seksi kerohanian, koordinator. Sebagai koordinator dan juga dari Senpedia. Cuma kalau nggak Senpedia, salah ya, kenapa gue lupa. Senpedia. Iya. Kak Grace ini menginspirasi banyak anak muda juga ya guys ya. Anaknya juga talentanya banyak jadi artis. Nggak apa-apa itu kita ceritain ya. Dulu Putri Sakristi juga. Dan ya kalau mau nyanyi bareng boleh ya kita nyanyi bareng Amazing Grace untuk menyambut Kak Grace. Amazing Grace semuanya. How sweet the sound that saved a wretch like me. Iya, terima kasih. Setelah ini nanti kita lanjutin di akhir boleh ya Kak ya. Selamat datang pokoknya Kak. Terima kasih. Nah, buat teman-teman kita mau ngobrol langsung aja ya, supaya pengen tahu hari ini kita mau bahas tentang tahun jubilium, betul ya? Ada Kak Grace sebagai ketua tim penggerak tahun jubilium yang bakal kasih kita banyak insight dalam tim penyelenggara. Lalu juga Cliff tadi juga udah kasih tahu kalau dari OMK, dari Senpedia. Gimana Tante? Kita curhat dulu kali ya. Keluh kesahnya dalam menggerakkan tim jubilium ini atau suka dukanya apa itu dulu boleh? Mungkin kita mengawali dulu dengan jubilium itu sendiri mungkin ya. Terima kasih. Thomas ya. Jadi jubilium sendiri itu kan sebenarnya tahun rahmat, tahun suci, di mana Gereja Universal itu merayakan kerahiman Tuhan. Yang sebenarnya perayaan itu di istilahnya dicanangkan setiap 25 tahun sekali. Ya, 25 tahun sekali, dan kita bersyukur kita semua baik saya maupun yang kalian yang muda-muda masih bisa merayakan jubilium ini, dan mungkin 25 tahun lagi kalian masih bisa merayakan. Kami masih tanda tanya. Jangan gitu lah. Nah, karena tahun jubilium itu biasanya orang selalu identiknya dengan pintu suci yang di Roma, ya. Tahun ini Paus Fransiskus mengharapkan bahwa tahun jubilium itu bisa dirayakan di seluruh gereja di dunia ini. Makanya KAJ itu juga mempunyai kebijakan adalah semua paroki membuka pintu suci agar semua umat bisa berziarah. Yang punya duit mau berziarah ke Roma silakan, tapi kalau kita mau berziarah di sini pun rahmat yang kita terima sama. Ya, jadi itu sebenarnya ininya. Makanya kita di paroki ada tim penggerak tahun jubilium supaya kita juga istilahnya membuat kegiatan-kegiatan yang dimana umat bisa memaknai tahun jubilium itu. Terima kasih Kak Grace. Nah, sebelum ke Kak Cliff nih, kita mau kasih tahu dari tadi ada wangi enak apa sih? Thomas, hidungnya kayak oli. Tapi wangi banget, guys. Ada dimsum. Oh my god, gila. Kita cobain ya, guys ya. Mau? Silakan. Itu apa itu, mentai? Dimsum. Iya, rasa mentai. Ini dari dimsum cuka_dimsum, guys. Kita cobain dulu ya. Ini kita review jujur ya. Pasti dulu. Iya. Ini selera anak muda memang ya. Ini dimsum bikin kita
bersyukur kenapa Tuhan bisa ciptain dimsum seenak ini. Enak. Luar biasa. Nah, gitu ya guys ya. Tuhan ya Tom ya. Apa? Tanda rahmat tuh. Tanda rahmat Tuhan. Kejauhan Mas kalau itu Mas. Mau lagi. Udah dulu. Nanti kita habisin ya guys. Terima kasih buat Cuka underscore dimsum, bisa ke nomor 0878 444 70804. Nah, buat teman-teman yang mau buat teman-teman yang mau pasang sponsor juga bisa hubungin di bawah sini ya. Katanya besok ada Adidas juga mau masang sponsor, enggak ya? Kejauhan. Pip. Oke. Makasih. Kabar, ini ngunyah dulu boleh enggak sih? Bentar ya Kak guys. Boleh. Edit aja ya guys ya. Waduh enggak apa-apa lucu. Biar natural. Aneh banget jadi itu kan jadi apa namanya? Mukbang. Nah, oke. Makasih Kak Grace, berarti ini memang dirayakan di seluruh dunia gitu ya. Iya. Aku lanjut Kak Grace dulu ya. Satu soalnya. Kak. Nah ini asalnya jubileum dari mana? Karena di Alkitab setahu nggak ada. Aku Ctrl F nge-search tulisan jubileum tuh nggak ada. Adanya Menara Babel, beda lagi kan? Itu dari tradisi Israel kah apa? Yesus sendiri kah? Tolong dong ceritain ke kita Kak Grace. Sebenarnya jubileum itu dasar biblisnya ada. Dan jubileum itu sebenarnya tradisi bangsa Israel. 50 tahun sekali mereka mencanangkan tahun jubileum itu. Jubileum itu dulu asal katanya Yobel. Jadi pada tahun Yobel itu ada penghapusan hutang, penghapusan perbudakan. Nah itu tradisi itu yang diadopsi oleh Gereja Katolik dan sampai sekarang masih berlaku. Tapi dengan berjalannya waktu mungkin 50 tahun terlalu lama ya. Jadi kebijakan para Bapak Suci akhirnya 25 tahun sekali. 25 tahun sekali itu kita rayakan jubileum ordinary jubili ya, itu jubileum biasa. Tetapi ada momen-momen tertentu Paus mencanangkan jubileum luar biasa, extraordinary. Apabila Paus melihat kondisi gereja dan istilahnya mungkin ada sesuatu isu yang mungkin itu harus diangkat dan menggerakkan umat semua, maka dibuatlah jubileum khusus. Luar biasa, gereja kita luar biasa ya Kak Ya. Grace ya. Oke. Terima kasih Kak. Dari Kak Cliff nih. Ya lu maknain. Gue kayak mau di quiz gitu ya. 2 juta rupiah. Iya. Nah, Kak Cliff memaknai tahun jubileum itu sendiri gimana sih? Atau apa yang Kakak tahu juga terkait dengan tahun jubileum ya? Oke. Umurnya berapa maaf? 26. 26 tuh. Berarti lahir setahun setelah jubileum, betul ya? Iya. Sekarang lagi nih. Oke, jadi kalau yang mungkin ini ya, yang menarik dari tahun jubileum tadi yang Kak Grace juga sempat bilang itu, ya itu tahun pembebasan hutang segala macam. Ada juga satu aspek lagi yang menurutku cukup apa ya, menyentuh ini secara personal ya, yaitu tanah di Israel dulu itu di tahun ini dikembalikan ke yang punya gitu. Jadi kalau dijual tuh bukan untuk permanen. Kalau nggak salah gitu ya Kak ya. Jadi akan dikembalikan ke yang punya. Nah, ini tuh buatku poin ini sendiri apa ya? Kayak mengingatkan kita lagi gitu loh untuk kembali ke identitas kita. Karena tanah dan identitas bangsa Israel saat itu dengan tanah terjanji gitu kan, tiap suku dikasih tempatnya masing-masing gitu. Ada kesempatan untuk pulang kembali gitu. Ada kesempatan untuk balik kembali ke identitas mereka yang awal. Gitu juga misalkan ketika di zaman perjanjian baru gitu, ketika Paus Bonifacius ke-8 tahun 1300-an pertama kali mencanangkan tahun Yobel di gereja, jubileum di gereja, itu tahun 1300. Tahun 1300 itu kondisi gereja dan dunia saat itu lagi cukup parah tuh. Ya dengan wabah dan kawan-kawan kan, Ini Black latar Death. belakangnya nih ya. Ya ini latar belakangnya ya. Ini agak kecepatan nggak gue? Nggak apa-apa ya. Gue bocorin. Iya, tapi itu yang menarik di situ kalau bahwa oke, mungkin pikiran lu udah kemana-mana nih ya dengan segala masalah, lu lupa dengan apa? Bahwa kamu adalah umat pilihan Allah, bahwa Allah punya inheritance buatmu ini semua. Gereja mau mengingatkan setiap tahun jubileum bahwa yuk balik gitu. Makanya mungkin juga ya
meskipun nanti agak nyambung dan nggak nyambung dengan pintunya gitu, ketika dibuka gitu ya. Kalau zaman dulu bangsa Israel pakainya trompet apa sangkakala, trompet tahun baru. Sangkakala. Kalau di gereja Katolik pintu itu nanti ada kaitannya lagi sama nanti ada istilah sanctuary gitu, tapi itu ya itu hal lain lah. Tapi pertama-tama maknanya adalah kembali ke identitas awalnya, itu sih yang buatku paling menyentuh. Yang aku maknai secara pribadi kan bagus ya, maksudnya biasanya umur 25 tahun kan quarter life crisis tuh. Jadi tiap 25 tahun kan ada midlife crisis gitu-gitu. At least diingatkan lagi lo milik Tuhan lo gitu. Itu buatku pribadi maknanya seperti itu. Oke, berarti nggak cuma perayaan ya Kak ya, ternyata juga itu sebagai pengingat teman-teman. Oke, buat Kak Grace ada tambahan kait dengan makna tersendiri buat Kak Grace nih? Makna sebenarnya jubilium yang menurut saya itu ini ya, menyentuh banget adalah gitu ya, Kak, ya? bahwa kita diingatkan kembali bahwa Allah itu Maha Rahim. Jadi seberat apapun dosa kita, seberat apapun beban kita, Allah itu selalu membuka pintu hatinya untuk kita. Ya kan? Nah, dalam kesibukan kita sehari-hari, dalam istilahnya pekerjaan, kehidupan, kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya Allah yang Maha Rahim, ya kan? Sehingga kalau kita datang kepada Dia itu beban dosa dan sebagainya itu Dia bisa hapuskan, ya kan? Dan kita bisa punya satu fase lagi kehidupan baru yang kita bisa mulai, ya kan? Itu makna jubiliumnya sendiri ya. Makanya jubilium selalu identik dengan indulgensi, pengampunan, dan indulgensi penuh loh itu. Penuh yang kita terima. Iya, jadi itu kan satu rahmat yang menurut saya luar biasa ya. Jadi ya semoga umat juga bisa memaknai itu. Umat-umat diajak untuk memaknai ini semua, bahwa jangan males ziarah. Iya. Oke, makasih Kak Grace. Menarik ini, berarti diajak bisa kita istilahin sebagai hidup baru juga ya tadi. Iya. Mulai dari nol ya Kak, gitu. Mulai dari nol, kita starting lagi. Ya. Buat Pertamina juga boleh sponsor lagi ya. Oke. Terima kasih Kak. Ini sambil guyon nggak apa-apa ya, santai aja. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan nih, titipan. Sejak dirayakannya sudah. Nah, Paus juga kadang ngadain tahun jubilium khusus. Kayak yang tadi Kak Grace cerita di awal ya, tahun 2015 kalau nggak salah. Nah, kenapa sih kok ada yang reguler sama yang spesial? Bedanya apa? Ya Kak, nanti dilengkapi oleh Kak Grace. Aku nggak tahu secara spesifik mungkin ya, tapi biasanya memang ini untuk memberikan gereja menjawab situasi zaman itu. Gitu ya. Misalkan kemarin ya Paus Fransiskus mungkin memang di awal masa pontifikalnya mau menyampaikan bahwa Allah itu Maha Rahim, sehingga tahun kerahiman yang diusung temanya maka beliau buat tahun kerahiman luar biasa gitu. Karena memang dari aturannya sendiri setiap 25 tahun sekali, atau ketika Paus menyatakan waktunya. Ya, tahun suci luar biasa. Tahun suci luar biasa. Nah, jadi memang basically suka-suka Paus gitu ya. Tapi tetap ya Paus sebagai gembala gitu, Bapak Suci sebagai gembala menjawab kebutuhan zaman itu, kebutuhan masa itu gitu. Jadi ya itu sih parameternya. Kalau yang tahun ini yang biasa apa yang spesial tadi berarti? Ini yang biasa. Ini malah yang biasa tadi ya. Oke. Tapi 25 tahun sekali tetap spesial pastinya ya. Ya, spesial. Oke, ada tambahan nggak, Chris? Enggak sih, sama dengan ini, tapi memang yang istilahnya poin penting itu adalah tahun jubilium luar biasa itu memang dicanangkan itu seperti yang Cliff sampaikan, gereja menjawab tantangan pada zaman itu tuh seperti apa? Gereja ya, gereja melihat, berarti gereja juga punya kepekaan, kepedulian terhadap situasi yang dihadapi, bukan hanya situasi gereja tetapi situasi universal. Ya kan, situasi dunia dan sebagainya. Jadi pada waktu yang kerahiman itu mungkin memang Paus melihat bahwa kita butuh sekali kerahiman ilahi untuk dunia ini, ya kan? Dan sebenarnya kalau kita lihat tahun suci sendiri itu kan, kalau misalkan dalam siklus mingguan kita punya hari Sabat gitu kan. Makanya di kitab suci itu 50 tahun gitu kan,
Itu dari siklus 7 tahun kali 7, 49 tahun. Di tahun ke-50-nya itu tahun suci, tahun Yobel gitu. Nah, jadi ibaratnya ini adalah tahun yang sabat gitu ya. Tahun istilahnya kayak istirahat gitu ya. Reconnect lagi gitu dengan balik lagi sebagai umat Allah. Jadi ketika lagi carut marut dengan kebutuhan di zaman itu, dengan berbagai permasalahan, misalnya tahun ini kita tahu geopolitik dan segala macam tuh lagi ya lagi amburadul, kayak baca berita tuh kayak bawaannya mau depresi aja gue gitu kan. Dan ya Bapak Suci menjawab dengan temanya harapan gitu. Harapan. Temanya apa? Ini apa? Peziarah pengharapan. Peziarah pengharapan. Nanti tolong bikin yang gede, peziarah pengharapan nih ya guys ya. Oh, itu temanya. Boleh nanti kita bahas. Terus lanjut dulu. Jadi kalau misalkan kita udah istilahnya apa ya, terstimulasi dengan hal-hal negatif terus-terusan gitu ya dari kemarin-kemarin, tiap buka IG scrolling dikit berita buruk gitu kan. Kak Grace ada Instagram? Ada. Oke. Mana bisa? Lanjut. Atau buka Facebook. Nah, di tahun ini kita diingatkan untuk punya pengharapan. Jadi ya kalau di Instagram jadi berita adem gitu kan. Berita adem. Tapi ya inilah sabata gitu untuk kita, oke, kita fokus ke pengharapan kita bahwa pengharapan masih ada dalam Tuhan Yesus. Jadi ya itu menjawab kebutuhan zaman juga sebenarnya. Berarti tadi peka dari Kak Grace juga sampai gereja tuh peka. Buat teman-teman yang bilang selalu gereja Katolik rigid, ternyata enggak ya guys ya. Kita juga ternyata peka, peduli dan melihat situasi dari Kak Grace cerita. Lebih juga. peka dari pacar kamu. Asik. Mungkin saya tambahkan yang Cliff sampaikan tadi. Jadi terkait dengan tema Yubili tahun ini ya, peziarah pengharapan. Sebenarnya harapan itu sebenarnya sudah ada di dalam kita semua tuh sudah ada. Tapi kadang-kadang kita lupa. Harus diingetin. Ya kan, harus diingetin, dibangkitkan lagi bahwa kita nih punya pengharapan di tengah situasi dunia yang carut marut sekarang itu. Kadang orang juga seperti Cliff kan bisa putus asa gitu. Terus nasib kita ke depan seperti apa? Tapi gereja mengingatkan kembali bahwa pasti ada harapan. Pasti ada harapan, dan harapan itu beda sama ekspektasi. Nah itu Ya. Nah kalau harapan itu kalau kita lihat ada 3 poin: iman, pengharapan, dan kasih. Ya, harus iman dulu. Kenapa? Iman ini menjadi landasan dari harapan kita, ya kan? Di dalam harapan itulah kita menyandarkan seluruh harapan kita pada Tuhan. Tapi kalau ekspektasi itu lebih pada harapan yang didasarkan pada logika kita, karena kita sudah menghitung, ya kan, mengkalkulasi, oh ini nanti kalau kita mau melakukan ini pasti hasilnya sekian, karena kita sudah punya hitungan yang jelas. Tetapi kalau harapan itu sesuatu yang kita gantungkan itu pada Tuhan, sehingga apabila harapan itu mungkin tidak terpenuhi, ya kita tidak putus asa atau tidak putus harapan, ya kan, karena kita tahu Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Nah, itu yang selalu diingatkan kembali. Nah, peziarah pengharapan ini ya diingatkan kembali bahwa kita semua itu masih punya pengharapan itu. Nah, ayo kita bangkitkan, kita menjadi istilahnya apa ya, pembawa warta pengharapan itu pada orang-orang lain, ya kan, orang-orang yang di penjara. Kan Paulus minta kita untuk berkunjung ke penjara, ya kan, yang sekiranya mereka juga mungkin dalam pemikiran mereka masih ada nggak sih harapan hidup yang baik untuk mereka. Nah, kita kesana mewartakan itu untuk orang yang sakit, ya kan. Jadi selama kita berziarah masih punya harapan nih. Iya. Oke. Luar biasa. Ayo teman-teman dengerin tadi dari Kakak Grace yang udah punya banyak pengalaman, anaknya 2 cantik-cantik. Jadi bagus banget, maknanya luar biasa. Jadi kita diingatkan untuk kembali berharap dan ya bukan ekspektasi. Buat teman-teman yang sering stres dan sebagainya, ya itu mungkin karena kebanyakan ekspektasi. Manage ya ekspektasinya. Gitu ya teman-teman ya. Ya, realistis. Sip. Ada lagi nih pertanyaan. Ya langsung aja deh. Kita bisa ngapain aja selama tahun jubileum ini? Nah, kayaknya ketua Iya betul ini. Tahun suci Malah ya, cocok nih ya. bahasa Apa Ya. rencana gereja paroki Laurensius? Paroki Alam Sutra apa Laurensius? Paroki Alam Sutra, Oke, Gereja Satu Gereja Laurensius. Satu Jadi Maaf. nggak apa-apa. Jadi memang kegiatan di tim penggerak tahun jubileum ini itu terbagi di 3.
3 bagian. Yang pertama liturgi, lalu yang kedua itu bela rasa, dan yang ketiga sosialisasi. Jadi di liturgi ya satu, kita membuka pintu suci, ya pintu suci gereja kita untuk menerima para pesiara-pesiara yang datang. Lalu yang kedua, kita juga nanti akan menyelenggarakan sakramen tobat atau rekonsiliasi, pengakuan dosa, itu di setiap minggu kedua setiap bulan, hari Jumat minggu kedua setiap bulan. Jadi kita membuka itu. Lalu yang ketiga juga nanti akan ada novena tahun jubilium, itu yang akan diselenggarakan bersama dengan novena Roh Kudus. Jadi itu, lalu yang lain-lain kita masih akan pikirkan lagi apa yang kita bisa buat. Yang pasti kita juga menggerakkan umat di lingkungan untuk berziarah, ya kan? Kita jangan hanya menerima peziarah, tapi kita juga memotivasi umat kita untuk ayo berziarah, ya. Kita berziarah ke 9 gereja di 9 dekanat yang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Nah, lalu dari sisi bela rasa itu sebenarnya kita memotivasi juga lingkungan-lingkungan, umat-umat di lingkungan untuk ayo melakukan sebuah kegiatan, khususnya di tahun jubilium ini, kegiatan bela rasa. Dan itu kita support dana untuk mereka, tinggal mereka memilih ya apa kegiatan apa yang mereka akan lakukan. Dan yang paling tidak kalah penting adalah sosialisasi. Karena sebenarnya yang paling sulit adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada umat tentang jubilium ini dan maknanya, ya kan? Nah itu yang harus terus-menerus berjalan, dan ini memang kami masih membutuhkan bantuan sih ya. Mungkin teman-teman muda bisa bantu memikirkan bagaimana supaya jubilium ini bisa sampai kepada umat, ya kan? Kepada kaum muda, kepada anak-anak remaja, anak-anak yang ya bina iman dan sebagainya. Mereka juga tahu jubilium, jangan cuma tahu lucenya aja, tapi tahu makna dari jubilium itu sendiri. Nah, mengapa dan bagusnya Paus tahun jubilium ini, Paus merangkul kaum muda, ya. Oh ya? Iya, merangkul kaum muda, makanya beliau maskot ya, memberikan maskot jubiliumnya ini Luce ini melambangkan anak muda ya, gadis ya. Dia melakukan pesiarahan. Nah makanya ayo teman-teman OMK kita ini ya sama-sama berjalan mendukung tim penggerak tahun jubilium untuk kita sama-sama merangkul umat kita, lalu kita memikirkan juga apa yang kita bisa lakukan untuk kaum muda supaya mereka juga bisa memaknai tahun jubilium, ya. Oke, itu challenge ya dari ketuanya langsung, tapi memang kita jadinya berjalan bersama ya. Iya. Nggak di tempat ya, tapi berjalan bersama supaya bersama. Semua bisa memaknai, meresapi betul yang dihadiahkan tadi oleh gereja ke kita semua, terutama OMK. Mantap. Oke. Dari Kak Cliff gimana nih? Tadi boleh respon juga dari Kak Grace terkait dengan pemaknaan dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sebagai anak muda ya, jubilium. Biar mereka bisa meresapi juga gimana caranya sih? Ya sebenarnya memang menarik sih dari Kak Grace, maksudnya kalau memang di encourage gitu ya untuk lingkungan berziarah. Kemarin itu aku sempat melihat ya, di sekretariat ada umat dari paroki mana gitu, kayak Bintaro kalau nggak salah. Ada satu suster di rombongan itu dia punya buku kayak semacam notebook. Ya. Diminta stempel dari setiap paroki. Sertifikat semacam paspor. Iya, semacam paspor. Paspor. Paspor peziarah. Jadi aku pas lihat ini mirip di Camino ya. Kalau Camino kan memang pakai cap itu kan di setiap stop itu. Dan itu menurutku wow gitu, maksudnya ternyata ini juga jadi sesuatu yang exciting gitu. Terus ditanya kemarin sama seperti atau siapa gitu ya, ada nanya ini buat apa, ya kenang-kenangan dong, ini kan 25 tahun sekali gitu. Ini sekali seumur hidup nih aku ngalamin ini nanti gitu. Ternyata bahwa hal-hal yang sederhana begini itu
membekas gitu ya. Jadi kemarin tuh sampai Mas Bakti bilang ini kita mestinya punya stempel khusus nih buat berziarah katanya ya. Sedang dirancang. Sedang dirancang. Iya. Mantap. Jadi kita nanti juga akan mengeluarkan paspor. Mengeluarkan paspor di mana di dalam paspor itu sudah ada doanya juga, sudah ada ketentuan-ketentuan. Lalu stempel juga kita sedang ini. Dan buat jadi ada stempel khusus Jubilee tapi ada Santo Laurentiusnya. Keren banget. Itu keren banget, keren Iya. banget. Karena ini ada konsepnya ya guys ya. Ya, jadi buat kenang-kenangan memang. Ini jadi pengingat, oh aku udah pernah ke gereja Iya. Laurentius, aku pernah ke Franciscus Assisi. Iya. Ya, Betul. dan aku yakin ini juga akan buat orang muda akan jadi sesuatu yang apa ya, ketika sesuatu itu tangible gitu, ya selain mungkin ini ya gantungan kunci yang kayaknya semua orang punya nih, benar-benar punya banyak banget, itu akan jadi pengingat dan tanda iman sendiri sih nanti ketika misalkan sudah semakin dewasa gitu kan. Terus lihat ini ada di lemari nih, dibuka lagi, dia ingat pengalaman-pengalaman di tahun ini berziarah sama sesama umat beriman, sama teman-temannya, saudara-saudaranya. Iya, Itu juga udah berkeluarga, udah punya hidup Iya, sendiri. iya, iya. Itu akan jadi apa ya kalau kita ngomongnya kayak pengalaman core gitu ya, maksudnya kayak pengalaman yang membekas dan jadi bensin buat perziarahan sesungguhnya kemudian dalam hidup ini gitu ya. Ya, aku sangat excited ngeliat itu sih kemarin jujur, dan karena oke, ini akan jadi tanda yang luar biasa sih. Ada satu rencana yang kita lagi menggodok dan saya nggak tahu apakah kaum muda bisa membantu kami di situ ya. Saya kepingin membuat satu bukan saya ya, saya boleh dibilang sayembara juga bagus, itu menulis surat untuk Tuhan. Surat untuk Tuhan dengan tema pengharapan. Apa sebenarnya yang menjadi pengharapan dari kita yang nulis surat ini, ya kan? Tuhan, tahun ini saya kepingin ini dan sebagainya, itu kepingin. Dan itu nanti surat-surat itu kita bisa kumpulkan, ya kan? Kita bisa istilahnya jilid atau bisa bikin buku, dan itu bisa menjadi kenangan untuk kita ini loh, ya kan? Itu warisan yang berharga, warisan iman menurut saya yang berharga, bahwa next mungkin orang itu membaca kembali, ya ternyata harapan saya dipenuhi loh sama Tuhan. Iya kan, Dengan cara dikabulkan yang loh. sesuai ekspektasi atau enggak, pokoknya saya harapannya dikabulkan. Iya. Terus bagaimana dia istilahnya, mungkin kalau dia tidak terpenuhi harapannya, tapi paling tidak dia punya sikap iman yang bagaimana, gitu kan. Bagus banget kan ya. Jadi baik itu kaum muda mau lansia, ya kan. Mereka menulis itu kan, tiap orang punya harapan masing-masing, ya kan. Mudah-mudahan bisa Amin. terpenuhi. Nah, buat Iya. teman-teman nih ikutan, wajib dukung Kakak Grace dan tim sudah menyediakan wadahnya untuk kita benar-benar meresapi dan mengenang bersama tahun yang luar biasa ini. Jadi wajib ikut ya Kak Grace ya. Iya, nanti kalau itu diadakan wajib ikut. Iya, nanti tulis Ya. tangan atau ketik, nanti masih digodok ya berarti. Digodok, iya. Nanti pokoknya bilang aja ke ketua sikap ya. Boleh Kak Grace, boleh. Ini luar biasa ini. Oke, kita bersyukur ya, ini Laurentius luar biasa, Gereja Laurentius, ada Kak Grace dan tim yang benar-benar menyediakan wadah dan juga mendukung malah kita supaya makin dekat sama Tuhan. Tapi baik lagi, ini urusannya pribadi kan ya, Iya. pribadi dengan Tuhan. Jadi ya teman-teman juga harus ikut bergerak bersama tadi, berziarah bersama. Iya. Oke, tadi udah pemaknaannya juga ya. Kalau arti tahun jubileum sendiri khusus di 2025 sudah tadi ya, pengharapan. Iya, Berziarah berziarah pengharapan. Oke. Nah, ini cerita biasa aja ya. Pengen kemana nih? Gitu. Kan katanya berkunjung ke gereja-gereja yang ada portal Iya. sartanya. Iya. Pengen kemana aja? Dan kenapa? Kenapa? Yang pasti ya kepingin berziarah ke Iya gereja-gereja sih. ya. Oke. Tapi nanti ini masih wacana juga ya kita untuk nanti mengajak juga umatnya. Tapi memang umat lingkungan terutama yang harus di encourage untuk mereka berziarah Lewatnya lingkungan. melalui kelompok atau komunitas, ya kan. Dan kita sendiri ya jangan sibuk di paroki terus kita juga lupa berziarah ya, jadinya ya kita juga mesti berziarah juga ke gereja-gereja di 9 dekanat itu, dan kalau bisa ya dalam sebuah kebersamaan entah keluarga, ya kan,
Jadi bisa memaknai bersama-sama, entah komunitas ya kan, itu. Dan juga kalau bisa ya kita ke Vatikan. Iya. Ya, namanya berharap. Kalau ada rezeki mah boleh ya. Iya. Tapi kalau nggak ada pun tetap sama. Tetap sama, indulgensinya juga kita dapat. Ya. Gitu kan, dari lingkungan disupport juga, sport juga ya. Tenang aja, dananya ada yang disediain juga. Kalau Apa ke untuk Vatikan? Bukan, Oh. nanti ini opini publik kan. kalau ziarah sih itu masing-masing. Oke, Tetapi yang kami support itu kan kegiatan bela rasa di tiap wilayah. Oh, Ya. oke Ya. dari bela rasanya. Ya. Kak Grace sudah jalan kemana aja? Belum sempat. Tadi ucapannya untuk Kak Grace sendiri ternyata ya. Jangan terlalu sibuk di paroki, kita harus berziarah Iya. untuk saya sendiri. Tom, percaya nggak sih gue sama sekali belum masuk pintu suci? Ya ampun. Di paroki sendiri juga belum. Gue udah 2, gue udah Teresa, udah konstitusi si tepet gue udah. Iya. Bentar, perlu dilurusin dulu deh teman-teman. Iya. Asik temen, maaf. Kak Grace, di sana kita ngapain? Cuman masuk doang, otomatis dapat indulgensi apa gimana ya? Ada doa yang harus didoakan. Oke, Ya. gimana tuh Kak? Jadi kalau seperti di kita itu kita ada nih panduan doanya ya. Teman-teman kaum muda, jadi yang berziarah di paroki kita dan sepertinya paroki lain juga menyediakan. Jadi ada kaplet yang disediakan itu berisi doa tahun jubilium. Jadi biasanya orang kalau memasuki Porta Santa atau pintu suci, mereka berdoa dulu di depan pintu suci. Apa yang didoakan itu biasanya adalah apa yang menjadi harapan mereka sebagai peziarah. Lalu mereka akan masuk ke dalam gereja, lalu mereka mendoakan doa tahun jubilium ya, doa tahun jubilium dan juga intensi doa Bapa Suci. Karena intensi doa Bapa Suci ini menjadi salah satu daripada ketentuan untuk mendapatkan indulgensi penuh. Baru nanti karena teman-teman berkunjung ke Santo Laurentius, maka kita juga ajak untuk berdoa kepada Santo Laurentius. Nih ada juga doanya. Dan setelah berziarah di dalam gereja, silahkan melanjutkan persiarahan, mungkin mau ke Gua Maria atau mau ke ruang adorasi, itu diizinkan, dipersilahkan. Jadi kurang lebih sih itu sih ininya apa tuh rute-rutenya ya, yang dilakukan oleh para peziarah itu seperti itu. Siap berkunjung ke Porta Santa. Iya. Dan yang terakhir biasanya foto bersama lu. Nah itu wajib ya teman-teman. Jadi kenang-kenangan lagi. Iya. Jangan lupa tag Instagram Santo Laurentius dan juga OMK ST Laurentius. Asik. Iya. Oke. Berarti saya remedial ya. Saya tidak doa soalnya cuma masuk doang. Ada lagi tuh. Apa? Jangan lupa sama kayak semua indulgensi penuh, pengakuan dosa sama komuni. Iya. Oh gitu. Iya. Iya. Gitu. Syarat indulgensi penuh. Salam terbuka untuk romo-romo paroki. Semangat ya. Kan nanti udah ada jadwalnya. Oh iya tadi udah disiapin Iya. juga jadwalnya. Justru umatnya jangan lupa. Kesempatan loh ini. Iya, jarang-jarang. Tobat sering-sering aja guys. Iya. Rutin Rutin aja. Sering-sering. Oke. Sip. Wah seru banget ngobrolin ini, kayaknya kita semua jadi makin paham soal makna tahun. Scripted, nggak tulus. Iya, sorry ya. Ya, ada lagi nggak yang mau diceritain tentang tahun jubilium atau kegiatan gereja juga, OMK atau dari kakak-kakak lingkungan itu boleh ya? Iya, tentang bela rasa, Tom. Ya boleh. Jadi kebetulan banget di tahun ini karena salah satu yang kita upayakan di tahun ini kan kegiatan yang menjunjung bela rasa gitu ya. Bela rasa tuh kayak gimana sih? Empati. Iya. Peka gitu tadi yang peduli ya. Iya. Oke. Kepedulian gitu Kepada ya. yang lemah Empati dan pada yang miskin. Oke, artes tuh. Tema Ardas. Yes, Ya. mantap. Terus Nah, begitu juga dengan OMK. Kita ini kan mau bikin nanti tanggal 1 Maret akan ada pementasan Ola Fest tuh. Oke. Ya, ini semoga tanggal publishnya tepat ya. Jadi tanggal 1 Maret kita akan ada pementasan Ola Fest. Itu kebetulan juga Tom, dananya keuntungannya buat Baksos OMK. Keren. Ya kan?
nanti kita akan menunjukkan profitnya itu untuk Yayasan Galuh. Yayasan Galuh itu apa? Itu semacam anti gitu ya, penampungan untuk pasien-pasien ODGJ. Jadi saudara-saudara kita di sana itu di situ tuh di panti itu ada sekitar 400 ODGJ, dan dari tempatnya ya, meskipun di situ itu aku kenal tuh orang-orang di sana, itu meskipun mereka sudah mengupayakan yang terbaik, ada perawatan Ibu Ayu gitu, mestinya sudah pensiun tapi masih mengabdikan diri di sana. Meskipun sudah mengupayakan yang terbaik, tapi karena terus datang terus gitu ya pasien, ada lagi ya, jadi memang mungkin gak bisa maksimal. Nah, jadi mereka sangat butuh bantuan, terutama obat. Nah, obat itu aja dananya udah sangat kurang, dan 400 pasien tuh gimana gitu, satu obat itu 250.000 itu untuk aku lupa berapa ampul gitu, suntik nama Sixonoan obatnya. Too much information. Nggak kejauhan nih jadi sesi. Terus habis itu ya udah apa? Terus ya udah nanti kita akan dananya untuk ke sana. Okay. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau belajar tentang pengharapan gitu ya, karena nanti di pementasan drama musikal OMK itu Kowadis akan banyak bicara tentang pengharapan juga gitu. Ketika mau belajar tentang itu, bisa sekalian membantu saudara-saudari kita lewat membeli tiket. Jadi jangan lupa untuk nonton ya teman-teman. Ini kan Kak Grace, ini kita dari OMK. Iya Kak Grace. Kita tergerak juga dari tahun jubileum juga. Kepekaannya sudah muncul, dan ya tadi ada yang bisa kita bantu, kita coba buat belajar peduli lah. Jadi kalau bisa kerjasama Kak, supaya bisa. Kalau ada brosurnya taruh di meja jubileum. Oh iya. Jadi biar nanti para aser bisa bantu untuk ini. Okay. Jadi antar paroki juga bisa, ya kan? Iya. Karena kan memang sevisi untuk bela rasanya. Panitia, mana sini? Marketing. Ya. Iya. Oke, jadi kalau itu ada dua hal tadi ya, buat bela rasa beli tiket Olafest, atau bela rasa yang ikut lingkungan itu juga penuh juga. Tuh. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Kayaknya aku udah. Cukup ya. Oke. Sebentar. Gak apa-apa, dead air gak apa-apa, biasa kita mah dead air. Dead air itu apa? Hening. Oh. Mohon maaf nih ya. Oke. Ya Yaudah. Gini dulu deh, aku penasaran Kak Grace bakal mau ke gereja mana aja. Semoga ke luar negeri juga tercapai nih ya. Tapi yang dekat-dekat sini rencananya mau di mana Kak? Di mana ya? Yang pasti kan paroki kita yang pertama. Okay. Terus kita harus ke Dekanat Tangerang, yang kita Dekanat Tangerang 2. Yang Dekanat Tangerang 1 mungkin Helena yang paling dekat. Okay. Ya, Karawaci. Terus Jakarta Pusat ya katedral lah pasti, ya kan? Sebenarnya katedral waktu itu saya udah sempat masuk karena pembukaan tahun jubileum, kami sempat hadir di sana. Ketuanya masih ada ya. Terus ya mesti cari yang lainnya, Jakarta Timur, ya kan, misalnya di Kelapa Gading atau mau di mana begitu. Lalu yang paling ini ya Bekasi, dan nanti mungkin sampai ke tempat Romo Vincent di Cipinang. ya. Oh, Cipinang. Apa namanya, lupa lagi. Ayo. Cilangkap. Tolong diedit ya gitu. Ada Cipinang. Cilangkap maksudnya. Kaget tuh. Jauh Gitu. loh. Tapi kalau sesama dekanat nggak boleh. Maksudnya gimana? Jadi kalau yang 9 itu beda-beda dekanat. Ya kan? Tapi Kan kalau atau wajib. itu ya wajib ketentuannya. Ketentuannya wajib. Uskupan. Iya. Oke. Dan itu kan masuk di dalam ketentuan indulgensi. Jadi ya kita jangan melenceng ya. Iya, keluar. Kecuali Iya. kalau misalnya yang 10-nya kita mau ngambil yang lain nggak apa-apa. Ya. Yang penting di 9-nya itu kita Wajib. wajib. Oke. Nah, Ya. panduannya udah jelas banget ya guys. Jadi bisa tanya ke Kak Grace langsung atau ke timnya yang lain juga Iya. ya. Kita juga saling sharing terkait dengan bisa ke gereja mana aja, nanti berangkat Iya. bareng-bareng yuk. Kita juga share kok di DP Pleno itu gereja-gereja mana yang membuka pintu suci, dan apa istilahnya kontak-kontak mereka ya kita share juga, sehingga kalau untuk rombongan yang sifatnya banyak orang, nah itu biasanya harus reserve dulu, lebih dulu ya, reservasi supaya mereka bisa diterima, ya kan, bisa di ini.
Saya rasa itu sih. Oke, Ya. terima kasih. Berarti Kak Grace bakal ke dekanan-dekanan yang lain. Ya. Kak Cliff mau mana aja gereja? Sintaygon. Karena aku kan sukanya dengan yang apa, ada religi-religinya gitu. Iya. Enggak, sama ini sih maksudnya mungkin yang memang kelihatan yang ini kan aku suka nih ngeliatin gereja-gereja tuh banyak nunjukin keunikan parokinya masing-masing. Oh gitu. Iya. Bahkan kemarin tuh ada sampai di Santo Yohanes ya kayaknya ya. Itu sampai dia jelasin oh ya di altarnya ada religi Santo Yohanes gitu, terus ada ya pokoknya keunikan-keunikannya, bahkan ada yang sampai promosi di Gua Maria ini banyak doa yang terkabul loh gitu, paroki mana di Bekasi aku lupa, sampai seperti itu gitu. Artinya keunikan devosi gereja setempat itu di apa ya, Jadi daya tarik. dijadikan daya Untuk- tarik untuk para sebuah peziarah. skupan. Iya. Oke. Dan itu penting banget sih menurutku untuk rasa gereja lokalnya tuh dapat Dapat banget ya. Nah, Iya. jadi aku mungkin masih mau survei dulu lihat gitu ya. Mana yang nunjukinnya tuh kayaknya paling wah kerasa nih, supaya peziarahnya tuh berasa buat aku, karena ketika kita ziarah itu kita mau lihat POV yang berbeda-beda juga kan. Kita mau lihat suasana yang berbeda, gedung yang beda, tapi kita juga mau menziarahi gereja-gereja lokalnya, umat lokalnya juga gitu loh. Bukan cuma gedungnya aja. Nah, kalau lainnya sih ya sama ya, kalau ada rezeki makanya bekerja keras sebagai kuda gitu. Mau ke Vatikan, mau Camino kalau bisa. Amin. Oke, sip. Itu transaksi sih ada. Jadi sarung tangan Padre Pio-nya dipindah ke altar. Ya. Itu jadi keunikan juga. Di mana itu? Paroki Tebet ya. Dapat Oh, Paroki Franciscus Tebet. Assisi. Iya, iya, Ada iya. sarung tangan Padre Pio. Kalau di gereja kita keunikannya ada gak Kak? Santo Laurentius dong. Iya. Ya Patung kan? yang besar itu Patung yang ya. besar Luar itu biasa. menjadi. Jadi sebenarnya persiarahan kita kalau ke gereja-gereja itu kita bersiarah bersama Santo Santa. Para orang kudus, ya kan? Nah, kita bisa menggali istilahnya dari kehidupan para Santo Santa itu apa yang bisa menginspirasi kita untuk kita memaknai tahun jubileum itu. Kalau Santo Laurentius kan pas banget ya. Kan motonya adalah orang miskin adalah harta gereja. Jadi kan itu pemaknaannya. bela Point rasa of kan, view tadi ya. iya, dengan bela rasa kan banget gitu. Oke. Sip. Kalau gitu terima kasih Kak Grace, terima kasih banyak Kak Cliff. Mau kita tutup dengan Mars. Nanti dihafalin ya guys ya. Di next session itu harus sudah pada hafal. Kita nyanyi bareng mau yang di rumah atau yang di sini gitu ya. Oke. Ya udah kita tutup dengan harapan aja ya. Semoga OMK dan juga OMK dulu boleh ya Kak ya? Boleh. Semoga OMK bisa dapat indulgensi penuh. Amin. Amin. Semoga OMK selalu punya pengharapan. Amin. Amin. Semoga OMK juga menjadi penziarah pengharapan. Amin. Nah, kita doain Kak Grace juga ya dan timnya. Semoga tim Jubileum dari Laurentius juga berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih udah nonton Cucupi. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Yang mana kameranya? Ya, jangan lupa juga follow Instagram OMK @OMK ST Laurentius begitu ya. Langsung aja buat info-info selanjutnya bisa kontak ke beliau ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sarang heo, sarang beo, sarang tawo. Halo, nama gue Alvin. Gue dari angkatan Captain 11, tahun lalu gue ikut di Santa Laurentius. Gue mau kasih share ya, kenapa gue ikut camp. Jadi lagi itu tuh gue baru pulang dari gereja, itu ngeliat flyer ada di gereja di sebelah. Nah itu gue tertarik untuk ikut. Nggak tahu sih isinya ada apa di camp. Ternyata setelah dapat dari camp selesai, gue ngerasain sesuatu. Misa yang gue rasain setiap minggu itu tuh udah bukan seperti misa biasa yang gue dateng ke sana pulang seakan-akan nggak ada apa-apa. Tapi setelah ikut camp gue ngerti dan gue tahu misa itu tuh seperti perayaan besar bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dan di camp ini tuh kita diajarin supaya kita tuh belajar lebih dalam tentang agama Katolik, apa itu misa, tentang
Bunda Maria sebagai bintang evangelisasi, dan kita menjadi sahabatnya Yesus. Dan gue sungguh bersyukur bisa ikut kegiatan komunitas camp ini. Dan harapannya tahun ini kita akan ada camp ke-12. Banyak orang yang mau ikut. Kalau ada yang penasaran gimana, yuk kita ikutan camp tahun ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Cucupi, Job Happy with Alamka Santo Laurentius.